Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini kita masih berbicara topik besar soal konflik partai politik ya. Ini tidak ada habisnya karena memang dalam setiap pembabakan sejarah, dalam sejarah partai politik sejak sebelum Indonesia merdeka, ketika masih belum menjadi parpol, masih organisasi pergerakan semacam Budi Utomo, Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, NU Muhammadiyah, kemudian Partai Komunis ya, itu semuanya punya sejarah konflik, Indische-Partij, Pemuda Indonesia dan sebagainya. Tapi yang menarik begini, sahabat-sahabat sekalian, bahwa di edisi sebelumnya kita bicara soal selalu ada intervensi kekuatan besar, selalu ada peran di luar lingkaran parpol sendiri yang ikut mengobok-obok, mengikut mendesain, membonceng di balik nahkoda, di balik kapal besar partai politik yang goncang. Jadi memang mendirikan partai politik menurut Undang-Undang Parpol di 2008 Undang-Undang Parpol ataupun di Undang-Undang 2 2011 tentang perubahannya Undang-Undang 2 2008 memang tidak mudah. Artinya butuh modal finansial yang besar, kapital yang besar, butuh konsolidasi yang kuat, butuh massa, butuh kepengurusan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan yang sistematis, struktur yang solid ya. Itu artinya punya partai itu seperti punya perusahaan akhirnya. Namanya badan hukum ya. Kalau perusahaan badan hukum privat, kemudian kalau partai mau disebut apa? Badan hukum publik atau badan hukum, kalau di undang-undang disebut badan hukum partai politik ya. Tetapi itu pada akhirnya membuat para pendiri parpol yang merasa punya saham di dalam lahirnya kekuatan politik yang disebut sebagai parpol, itu merasa memang harus diuntungkan. Punya parpol, pendiri parpol itu seolah-olah pemilik saham terbesar. Jadi ketika pemilu, ketika pilkada, calon-calon kepala daerah harus harus meminta restu, harus kulon nuwun dulu kepada pendiri parpol ini, mau maju di kabupaten mana, calon gubernur mana, calon wakil bupati mana, ini lewat pendiri parpol, seolah-olah punya saham. Jadi mereka sudah kulon nuwun, sudah membuka menotok pintu izin kepada sesepuh pendiri parpol yang punya saham ini. Ya, tentunya kan tidak gratis orang sowan kepada sesepuh pendiri parpol itu. Belum lagi kalau nanti calon bupati ini jadi 5 tahun akan ada deal politik apa, akan ada bargaining apa, ada setoran per bulan nggak, tabungan rutin per bulan, setoran dari bupati yang dapat restu. Apalagi ada sekian ratus calon legislatif yang terpilih dari partai tersebut misalnya. Ada DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Semuanya ini tidak boleh lepas dari pendiri parpol tadi, pemilik saham terbesar itu. Belum lagi parpol-parpol yang pemilik presiden, wakil presiden, pemilik menteri dan sebagainya. Bahkan hampir semuanya kehidupan seluruh lembaga negara tidak bisa lepaskan dari pantauan parpol. Mereka bukan hanya mengisi cabang-cabang eksekutif, kepala daerah, presiden, dan cabang kekuasaan legislatif semata, tetapi bahkan di level cabang-cabang yudikatif, mereka tidak mau ditinggalkan. Seleksi hakim Mahkamah Konstitusi, seleksi hakim Mahkamah Agung. Parpol-parpol selalu ingin merecoki, ikut intervensi, ikut campur tangan, ikut mengatur deal-deal siapa calon hakim agung yang bisa dikendalikan oleh parpol. Hakim konstitusi hanya 9 orang, 3 orang diusulkan presiden, 3 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung, kemudian 3 diusulkan oleh DPR. Hampir semua seleksi komisioner lembaga negara independen, KPU, KPK,
Komisi Yudisial, Ombudsman, kemudian PPATK, semuanya melibatkan Senayan, Parlemen di Komisi 3. Ini artinya parpol memasuki ruang-ruang publik, ruang-ruang lembaga negara, ruang-ruang cabang kekuasaan yang sangat strategis. Tetapi mengapa parpol tidak pernah menjadi badan hukum yang demokratis, tidak didorong menjadi lembaga organ yang transparan, yang sehat, yang akuntabel ya. Memang aneh kalau kita bicara seluruh organ-organ organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, semuanya didorong menjadi demokratis, reformis, melakukan pembaruan-pembaruan, perubahan-perubahan yang penting. Tetapi lupa, ada satu makhluk di Indonesia ini yang lupa didorong untuk menjadi lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan mau berubah ya, namanya partai politik. Aneh sekali ya, mana mungkin kita akan mendorong parlemen, DPR, DPRD, semuanya akan menjadi lembaga yang demokratis, yang transparan, akuntabel kalau sumbernya saja namanya partai politik, kalau pilar demokrasinya tidak demokratis. Saya lupa tadi ya, DPD ini kan sudah kamar kedua, second chamber dalam sistem bikameralisme ya. Dalam sistem bikameralisme DPD kamar kedua yang harusnya punya fungsi check and balance, saling mengimbangi di kamar pertama untuk saling mengontrol. Tetapi DPD ini menjadi tidak berdaya juga karena peran partai politik. DPD ini harusnya adalah calon-calon senator yang diusung oleh tokoh-tokoh masyarakat lokal, daerah, yang membawa aspirasi kepentingan daerah, tetapi ternyata mereka bukan orang yang benar-benar netral dari parpol. Ada yang sudah 10 tahun bosen di parpol, jadi anggota DPR mewakili parpol, dia bosen pengen maju lagi lewat DPD. Ada yang dia selalu kalah nyalek di parpol, dia dipindah ke DPD oleh parpolnya. Artinya parpol sudah merasuki seluruh jantung-jantung kelembagaan negara, jantung-jantung penting pemerintahan, negara demokrasi, yang akhirnya karena parpolnya tidak sehat, parpolnya tidak pernah demokratis, parpolnya justru anti perubahan, anti demokrasi, anti transparansi, ya begini kita akhirnya banyak cabang-cabang kekuasaan kita yang memang tidak bisa dibenahi, tidak bisa sehat ya. Tadi kalau kita kaitkan dengan soal reformasi kelembagaan negara, kuncinya satu, memang harus mereformasi partai politik. Partai politik itu di Undang-Undang Parpol memang tidak diatur, apalagi ADART-nya ya, bahwa pimpinan atau ketua umum parpol itu tidak ada batasan, tidak ada limitasi. Berapa periode seorang ketua parpol itu? Ada yang sudah 4 kali pemilu jadi ketua umum parpol, tidak ada yang mau ganti, tidak ada yang berani mengganti. Ada orang yang dari muda sampai tua sudah 5 kali pemilu, dia menjadi DPR dari parpol itu, tidak pernah memberi kesempatan kepada generasi muda. Padahal partai politik itu tujuan awalnya adalah dia menjadi satu kawah candera di muka yang mengkader calon-calon pemimpin negara. Gimana mau mengkader calon pemimpin negara kalau ketua umum parpolnya orang itu saja, tidak pernah memberi ruang kepada generasi muda parpol, kader-kader mudanya untuk menjadi ketua umum? Nah, kan logikanya begitu. Parpol ini menjadi saluran regenerasi, suksesi kepemimpinan nasional, kaderisasi kepemimpinan bangsa, tetapi ternyata dia sendiri yang mempelopori atau berpegang teguh pada dinasti parpol, dinasti kepemimpinan parpol. Kita usulkan misalnya dalam undang-undang parpol dibatasi ketua umum partai politik, entah itu nanti di struktur pembina, dewan syuro, dewan penasehat atau apapun, 2
2 periode, apalagi di Dewan Pengurus ya, ketua umum, ketua tanfid, apalagi ketua pelaksana, 2 periode, tidak boleh lebih. Itu artinya kalau parpol sudah menghendaki, sudah mulai terbuka agar tidak ada dinasti, saya kira nanti mudah di pilkada menghapus dinasti. Di pilpres pemilu kita akan menghilangkan aura dinasti ini, anasir dinasti politik ini. Kita akan kesulitan menghapus dinasti politik di pilkada, di undang-undang pilkada, di undang-undang pemilu, di undang-undang apapun yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan ini, karena di parpol sendiri tidak pernah dibahas itu. Kemudian yang berikutnya adalah parpol ini menjadi satu lembaga badan hukum yang tidak sulit untuk diatur transparansi soal keuangannya ya. KPU itu paling merasa kesulitan, mengaku kesulitan kalau menagih laporan keuangan partai politik. Dana kampanye sumbernya dari mana saja, dapat sekian triliun, dapat dari mana saja, dan untuk apa saja. Kalau ini sebelum beres, saya kira pemilu yang adil, yang demokratis, yang equality, yang membuka persamaan ya, hak-hak yang sama ya, soal keuangan, hak macam-macam, ini tidak bisa dijalankan. Jadi saya kira itu ya problem parpol kita. Berikutnya mungkin kita akan berbicara tentang sejarah parpol ya, karena itu menarik kenapa parpol ada. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini?